Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Masih dengan suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik terhadap video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media. Kita akan jadikan bahan untuk berdiskusi. Kalian bebas memberikan komentar, tanggapan, opini kalian di kolom komentar. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video untuk kita diskusikan. Yang pertama, teman-teman ya, Pak Jokowi orang baik, tetap disayang rakyatnya. Ada paling dari Pak Tirta yang teman. Joko Widodo untuk hati-hati. Jokowi untuk hati-hati. Apakah ada penglihatan lagi? Ambil kelihatan nih Pak, saya ada bisikin terus kelihatan Bapak gitu secara kasat mata depan saya. Jadi Bapak diingatkan untuk kemana-mana itu pasang baju anti peluru atau apa gitu. Kemana-mana pasang baju anti peluru. Adakah yang berniat yang sebelum di dalam baju Bapak tuh pakai itu sebelum baju luar ya Pak ya, karena jadi ada orang di kerumunan massa itu ada yang berusaha nanti mau menikam Bapak gitu loh, menghilangkan Bapak dengan cara langsung, karena selama ini berusaha untuk menghilangkan Bapak dengan cara halus dari jarak jauh, kirim sakit atau sebagainya yang bikin Bapak sakit, itu tidak mempan gitu. Tidak mempan ya. Jadi ini nggak tahu penglihatan atau saran atau prediksi bagaimana Mbak Tirta ini mengatakan Pak Jokowi kalau mau kemana-mana itu untuk berjaga-jaga lah. Selain ada pas pampres juga berjaga-jaga, harus pakai baju yang anti tusukan lah, karena dia kan berkata bahwa akan ada orang di antara kerumunan yang berniat mau mencelakai Pak Jokowi. Ya, ini adalah sebuah analisa mungkin menurut saya ya, karena teman-teman, itu orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu benci dengan segenap jiwa dan raga mereka. Kebencian mereka kepada Pak Jokowi itu mendarah daging, sampai seperti orang kerasukan kebencian mereka kepada Pak Jokowi. Saking bencinya teman-teman. Makanya saya pikir mereka itu akan melakukan segala cara, bahkan mungkin akan mengorbankan kebebasan mereka atau masa depan mereka hanya untuk menghancurkan Jokowi. Kita juga nggak juga terlalu seuzon teman-teman ya. Tapi bisa saja terjadi dengan begitu banyak orang-orang atau musuh politik Pak Jokowi yang begitu membenci Pak Jokowi dan terang-terangan itu mencaci maki, teriak-teriak ke Pak Jokowi, serangan bertubi-tubi kepada Pak Jokowi. Itu nggak ada salahnya jika Pak Jokowi berjaga-jaga. Dan juga hal menarik disampaikan bahwa ada banyak yang mencoba menyerang Pak Jokowi dari jarak jauh, ilmu santet dengan penyakit teman-teman, tapi nggak mempan. Karena ada orang yang melihat secara tak kasat mata itu Pak Jokowi itu dipenuhi dengan aura apa? Aura doa-doa masyarakat yang mendoakannya. Kita next ke video selanjutnya teman-teman. Gempa yang amat besar. Ini juga ya, prediksi dia soal gempa NTT. Apakah orang ini benar-benar bisa besar, melihat ya, sesuatu di masa itu depan? adalah video saya yang saya buat pada tanggal 8 Agustus 2026. Saat itu saya berada di Laut Selatan Pelabuhan Ratu. Jadi saya sampaikan, saya berada di laut sekitar jam 1 dini hari. Saya diperlihatkan dalam keadaan mata saya terbuka, seperti layar monitor. Saya lihat akan ada gempa besar yang terjadi. Dan di telinga saya dibisikin akan ada gempa besar yang akan terjadi dalam waktu dekat. Lalu benar aja pada hari ini tanggal 15, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 terjadi gempa yang sangat besar di Flores, Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan 7,7 magnitudo pada pukul 5 waktu Flores. Saya nggak tahu nih ya, apakah video ini saya terban lagi oleh TikTok ya. Oh, dia video di-ban sama TikTok. Karena 1 jam yang lalu saya sudah bikin video ini, menginformasikan bahwa apa yang saya katakan benar terjadi. Gitu. Saya menyampaikan pesan dari yang gaib. Saya hanya bertugas sebagai pembawa pesan dan harus saya sampaikan. Untuk apa? Menyelamatkan banyak manusia. Untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama supaya apa? Kita itu terlindungi, terselamatkan. Ya.
Ya mungkin teman-teman semua yang mengikuti kiprah soal Mbak Tirta ini ya, jujur saya baru kemarin ya membahas soal prediksi, penglihatan ataupun yang dia katakan seperti monitor yang dilihat dari alam gaib teman-teman ya. Ya saya kurang mengikuti dia. Kalau misalnya teman-teman mengikuti apa yang kemudian apa yang dia katakan menjadi benar, karena kan semuanya waktu yang akan membuktikan. Kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Tapi itulah ya yang kemudian terjadi di Indonesia. Banyak kemudian orang-orang yang seperti Mbak Tirta ini. Nggak tahu fenomenanya terjadi karena apa. Apakah karena masyarakat itu mayoritas banyak yang percaya sehingga timbul dari berbagai aliran teman-teman ya. Ada Roy Kiyoshi dari anaknya Diko, ada dari Dautoni yang seorang hamba Tuhan, ada dari Mbak Tirta ya, kemudian ada juga dari Hart Kumai. Orang-orang yang bisa melihat dan anehnya itu tepat teman-teman. Banyak yang terjadi, anehnya banyak yang terjadi. Apakah fenomena ini sebenarnya sudah, kalau bicara soal ramalan atau nubuatan itu sudah terjadi sekitar masa yang lampau dalam kisah-kisah yang zaman dulu teman-teman ya, soal nubuatan, soal ramalan, soal prediksi. Ini bukan hal yang tabu sebenarnya. Akan tapi semakin kita masuk ke era modern ya, sehingga di daerah atau negara yang lebih modern, lebih maju, mungkin hal ini sudah tidak menjadi perbincangan, tapi di Indonesia ini masih kuat menjadi perbincangan. Apalagi kalau terjadi ya. Next. Kan ijazah asli, ya kan? Ijazah asli. Lalu pihak dekan ataupun jurusan baru menerbitkan ijazah yang dilegalisir. Itu disertakan siapa pejabatnya, tanggal berapa kita diberikannya. Ini kan tidak ada. Kebetulan saya sendiri yang menerima waktu itu ya dari KPU RI adanya bukti legalisir dan tidak ada tanggal legalisir. Nah, hal-hal teknis seperti ini pihak Anda bisa menjaminkan itu di muka sidang, karena kan pasti akan dipermasalahkan hal-hal teknis seperti tadi. Ya, tentunya pertama yang akan bisa menjelaskan dengan jelas pasti nanti UGM. Tapi kami meyakini bahwa dari informasi yang kita mendapatkan juga dulu dari Polda Metro bahwa sudah banyak sekali dokumen bukti-bukti surat yang disita. Dan di situ Mbak, kami meyakini semua menjelaskan semuanya. Karena gimana pun juga, kalau tadi argumen dari Bang Burhan mengatakan ini tidak bisa menjelaskan yang lama, tapi kan data itu tidak pernah hilang. Semua KHS-nya dari tahun berapa dan sebagainya. Dan itu yang kami yakini, kami belum lihat langsung, tapi yang kami meyakini nanti di pemeriksaan pokok perkara di pembuktian, pasti akan dibuka semua. Ratusan bukti tersebut, dan mungkin kelihatan semua itu dari tahun berapa, Pak Jokowi masuk awal hingga akhirnya lulus. Nah itulah yang sebenarnya kan kita tunggu-tunggu, gitu Mbak. Dan 6 Agustus nanti chapter baru akan dimulai. Kita nantikan persidangan berikutnya. Terima kasih Pak Burhan, terima kasih juga Bung Yakub sudah. Ya makanya segera saja masuk ke dalam pokok perkara, jangan usah berargumentasi dari pihaknya Mas Roy Suryo. Langsung saja masuk ke pokok perkara, ya, dan lakukan pembuktian di sana supaya nggak banyak bertele-tele, diberikan panggung di media dan sebagainya, teman. Masuk saja ke pokok perkara. Makanya ini yang membuat saya Ibu DJ ini ya, Pak Prabowo mengantar Gibran jadi presiden. ya menggebu-gebu mendukung Mas Gibran untuk menjadi presiden. Nanti ya nggak tahu tahun 2029 apa 2034, tergantung situasi dan kondisi. Kalau di tahun 2028 Pak Prabowo ternyata nggak mau pakai Mas Gibran, kita akan jadikan Mas Gibran presiden. Ya, 11. Saya adalah pendukung Bapak Prabowo yang pertama kali mengatakan lengserkan Prabowo. Itu saya. Tanpa rem, itu saya. Karena saya sudah melihat ketidakberesan Pak Prabowo sejak awal beliau memimpin. Ketika beliau memberikan amnesti abolisi, itu saya udah pikir ini nggak benar. Pemimpin seperti ini mentolerir kejahatan, suap, korupsi, itu udah nggak benar. Ya. Belum di penjara, udah dikasih amnesti. Ini kan tidak benar. Tidak ada satu hukum di dunia ini yang membenarkan apa yang dilakukan Pak Prabowo ketika dia memaafkan seorang penyuap hanya gara-gara supaya dia bisa merangkul PDIP ke dalam pelukannya. Hanya gara-gara agar PDIP kader-kadernya tidak menyebarkan kebencian terhadap Mungkin ini video lama teman-teman ya, atau video baru kah pendapat Bu DJ tentang bagaimana Mas Gibran ini. Kalau pendapat saya teman-teman, apalagi melihat kemesraan dengan Pak Prabowo kemarin, wah luar biasa ya. Yang tadi ya. Tapi apa yang dikatakan
oleh Budije untuk mengantarkan Mas Gibran kalau tidak 2029 itu 2034, itu masuk akal juga teman-teman ya. Makanya ini yang membuat saya menggebu-gebu Iya. mendukung Mas Gibran untuk menjadi presiden. Nanti, ya nggak tahu tahun 2029 apa. Oke. Nanti 2009 atau 2034 teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat, saya sudah menyampaikan di video sebelumnya. Bisa jadi nih Prabowo Gibran 2029 masih tetap solid. Ya kita akan tetap dukung dengan sepenuh hati. Prabowo Gibran 2 periode kita dukung. Dan kemudian Gibran nanti akan masuk naik menjadi presiden RI 1 2034. Dan kalian bayangkan jika yang mendukung Gibran itu Prabowo dan Jokowi. Sebagaimana kuatnya dua pendukung orang ini teman-teman ya. Kalau mereka tetap solid. Tapi segala sesuatu bisa terjadi. Kalau misalnya Pak Prabowo meninggalkan Mas Gibran di tahun 2009, pasti peta politik akan berubah dengan sangat dahsyat. Kita lihat saja, hanya waktu sekali lagi yang akan membuktikan. Apalagi Abraham Samad janji juga nggak ada yang bisa Abraham Samad di kasus nggak bakal biasa. maju dan lain sebagainya. Iya, iya. Kok Sinudin juga ngomong gitu nggak bakal apa nggak? Ya buktinya begini. Kok sekarang bilang nggak sesuai apa gimana otak itu? Nah, ini menarik dengan nama yang tadi Abang sebut, Abraham Samad. Iya. Perannya Abraham Samad di dalam rangkaian kasus ijazah Jokowi ini apa sih, Bang? Kalau saya ikuti peristiwanya yang saya dalami, yang saya alami, Abraham Samad ini penumpang gelap lah, nggak ada urusannya dia. Apa itu? Sama kayak RH. Ya kan dia cuma PPH, podcast ya. aja untuk Yang seperti dikatakan Anda apa oleh gitu podcast segala siapa? macam. Terus dia Budinya. ikut campur lebih jauh. Kenapa? Dia terlapor loh. Tapi tidak jadi tersangka. Ada apa? Kenapa? Iya, iya, iya. Harus diperiksa. Ini belum diperiksa. Saya terlapor sama dia terlapor. Waktu kan 12 orang terlapor. Direduksi jadi 8 yang jadi tersangka. Oke. 4 orang ini kemana? Termasuk si Michael Sinaga, Bunda Mary, saya ingat tuh dari yang KNBR itu. Kemudian Abraham Samad. Kemudian satu lagi si Rahmat. Itu yang saya ingat 4 orang yang nggak. Tapi Abraham Samad akhirnya tidak lanjut perkaranya. Tidak tersangkanya tidak dikenakan. Kan logikanya nggak dikenakan dong. Harus seperti saya dong. Saya terlapor, saya juga tersangka. Tapi kan bisa jadi karena tidak terbukti dia melakukan perbuatan yang Ya apa dasarnya? Nggak ada penjelasannya. Oke. Jadi menurut Abang Abraham Samad pantas untuk tersangka? Pantas dong. Oke. Nah, Abraham Samad peran yang sesungguhnya apakah dia ikut serta dalam menggerakkan kelompok tersebut akhirnya bisa sampai? Oh, memang iya. Menurut pengakuan memang Rismon. iya. Oke. Nanti boleh panggil Rismon ke sini. Pernah. Ya. Nah, bagaimana komando semua itu ada di Abraham Samad? Wih. Itu Rismon. Komando semua ada bilang di ya, Abraham Rizwan Samad. bilang. termasuk Abang sempat bertemu. Oh enggak, saya enggak pernah ketemu karena udah beda jalur. Oke, karena mereka S1 itu ya, yang ijazah S1. Bagaimana bentuk komandonya? Dan saya dengar Ahmad Kozinudin juga copot dari saya juga atas himbauan dari Abraham Samad. Oh gitu. Iya, karena Ahmad Kozinudin berkhidmat ke Abraham Samad semuanya itu. Oh. Itu konfirmasi saya dari Rismon. Dari Rismon ya. Bang Rismon bongkar semuanya bang. Next ya. Pagi ini izinkan saya Denny naikkan hadiah sayembara 1 miliar, tanah 300 plus tanah 350 juta jika tunjukkan ijazah Gibran. memberikan update bagaimana status sayembara Gak penting sayembara mencari telur kambing. menunjukkan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Gibran. Banyak yang ingin menyumbangkan dananya, ada yang ingin menyumbang 1 miliar, ada yang ingin Kaya banget. Bisa nggak sumbangkan ke satu? mewakafkan tanah Kaya tuh. seluas sekian hektar bernilai 700 juta rupiah. Yang sudah saya verifikasi nilainya Banyak sekarang bohir-bohir adalah belakangnya 350 juta Wow. 50 ribu rupiah. Sudah naik lebih dari 350%. Sampai sekarang tidak ada satupun yang siap menjadi peserta. Sebenarnya yang Ya karena itu sayembara mencari telur kambing. Artinya itu arti hiasan ya. Itu sayembara untuk siapa yang bisa melimas air laut. Saya akan berikan uang 1 triliun. Itu kayak melakukan sayembara kepada masyarakat yang tidak bisa melakukannya. Makanya sekalipun ada mengatakan sayembara 35 miliar. Itu nggak ada yang bisa mengikuti kecuali Mas Gibran sendiri. Ya menunjukkan. Masa Anda mau
meminta masyarakat biasa untuk menunjukkan dokumen pribadi seseorang. Paling bisa menunjukkan adalah Mas Gibran sendiri. Nah, dia Kenapa ini dia sendiri sadar. penting? Karena Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf R mengatakan syarat menjadi wakil presiden itu pendidikannya adalah SMA atau sederajat. Jika tidak memenuhi syarat itu, pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 berlaku. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Artinya pasal 8 berlaku bahwa beliau bisa berhenti, mundur, atau diberhentikan, dimakzulkan. Mas Wapres, Ayo coba, karena kan sudah kalah. Dia ikut nyalik atau apa ya teman-temannya, kalah. Kata Bang Semar teman-teman ya. Ayo, kalau Anda terlalu pede dengan apa yang dilakukan ini didukung oleh rakyat, maju aja. Maju entah mau nyalik atau capres lah. Sudahlah capres, jadi cawapres lah. Siapa yang mau jadi cawapresnya, Anies atau apa. Lantas kemudian bertarunglah dengan Mas Gibran. Siapa yang akan dipilih rakyat? Anda akan mendapatkan suara atau tidak? Jangan-jangan 0 suara lagi. Next ya. Tetapi ilmuwan itu, kalau dia tahu sesuatu yang benar dia diam, itu Allah melaknat. Namanya setan bisu. Karena itu saya berani untuk Bawa-bawa melakukan setan. apa yang Udah bawa setan, bawa-bawa nama Tuhan ya teman-teman ya. Semua dibawa-bawa. disebut sebagai keyakinan ilmiah saya terhadap benda Capek ya? ini. Kan begitu. Jadi tugas itu sudah saya tunaikan. Inilah saatnya saya berhijrah karena begitu banyak masalah yang terjadi di Republik ini. Umat manusia, terutama rakyat Indonesia. Wih, pokoknya masalah yang terjadi dalam umat manusia, dalam peradaban manusia, semuanya itu hanya dibutuhkan seorang Tifo untuk menyelesaikannya. Yang Nggak harus bilang begitu Bang, dia nggak bilang begitu. Iya, tapi seolah-olah ini loh ya. saya juga harus handar beni, saya harus berbakti kepada rakyat Indonesia untuk masalah kesehatan, untuk masalah geopolitik yang berkaitan dengan bioweapon misalnya. Senjata biologis berhubungan dengan manusia, masalah yang terjadi di alam semesta ini, ya Tifa harus menyelesaikan. Itu ancaman di depan mata begitu. Nah karena itu maka ruangan saya untuk menyatakan tentang ijazah dan sebagainya sesuai dengan BAP yang sudah kami kami pelajari dengan saksama dan berkaitan dengan saksi itu nanti di sidang aja. Jadi sidang kan seperti itu. Misalnya pra peradilan hari Rabu, oke. 6 hari yang lain tuh saya biarkan saya untuk melakukan hal yang lain gitu loh. Tetapi Oke, kita akan bahas jadi pembahasan yang berbeda lah tentang adik-adik mahasiswa ini teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya video-video yang bisa kita tampilkan sebagai ruang pembahasan di ruang publik kita teman-teman ya. Bagaimana pendapat tentang tanggapan kalian soal ada kelompok-kelompok pencinya Pak Jokowi yang berusaha untuk mencelakakan Pak Jokowi. Kalau saya percaya soal apa yang dikatakan tentang ada orang yang berusaha untuk menyerang Pak Jokowi dari jarak jauh tapi nggak mempercayai. Kalau itu saya percaya. Karena pembenci Jokowi itu akan melakukan segala macam cara, bahkan menjual jiwa mereka kepada yang namanya kegelapan untuk menyalurkan kebencian mereka ya. Seseorang yang benci sampai sedarah daging seperti itu pun sudah menjual jiwanya kepada kebencian teman-teman ya. Makanya ya memang Pak Jokowi harus hati-hati. Semakin tinggi Pak Jokowi kan figurnya semakin naik ini ya teman-teman ya. Figur Jokowi semakin menguat. Apalagi semakin dekatnya seorang Jokowi dengan Prabowo terlihat begitu mesra, terlihat begitu berkawan baik. Makanya ketika figur Jokowi semakin baik, itulah ancaman bagi musuh-musuhnya. Waduh, Gibran bisa naik lagi nih. Gibran bisa menjadi besar lagi nih. Panik nggak tuh? Panik nggak kalian? Panik lah. Ya masa enggak? Oke, silakan tulis pendapat tentang kapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Empom pamit. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.